Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, namaku Catherine Olivia, NPM A1C024020, Prodi Pendidikan Matematika kelas 1A. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan tentang Kepemimpinan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Tapi sebelum lanjut ke penjelasan materinya, teman-teman jangan lupa terus support channel ini ya dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Enjoy for watching! Nah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi kepemimpinan pendidikan. Tapi sebelum itu teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih itu kepemimpinan? Jadi secara umum, kepemimpinan itu didefinisikan sebagai suatu kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan jika perlu, memaksa orang atau kelompok agar dapat menerima pengaruh, sehingga dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang ditetapkan. Nah, sedangkan kepemimpinan itu adalah kemampuan yang terutama dapat mempengaruhi sehingga dapat mengatur pergerakan dan juga pelaksanaan pendidikan sehingga tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Oke, setelah mengetahui definisi dari kepemimpinan pendidikan, teman-teman juga harus tahu nih apa sih fungsi dari kepemimpinan pendidikan itu sendiri. Jadi, fungsi dari seorang pemimpin atau kepemimpinan yang pertama harus dapat mengatur pengorganisasian dengan kelompok sehingga tujuan dapat tercapai. Yang kedua, untuk dapat mencapai suasana kerjasama dan persaudaraan yang baik sehingga pekerjaan yang dijalani terasa mudah dan tidak terlalu membebani. Yang ketiga, yaitu fungsinya untuk membuat prosedur kerja atau kelompok dengan melihat lingkungan sekitar sehingga dapat memilih prosedur yang lebih efektif dan juga efisien. Yang terakhir, fungsi dari kepemimpinan yaitu agar dapat bersikap tanggung jawab di dalam menangani kasus bersama dengan anggota kelompoknya dan juga dapat berlaku adil dalam memimpin kelompok. Setelah mengetahui definisi dan juga fungsi dari kepemimpinan, teman-teman juga harus tahu nih kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kepemimpinan. Nah, faktor yang mempengaruhi kepemimpinan itu yang pertama di sini ada latar belakang pendidikan seorang pemimpin. Kenapa ini berpengaruh? Karena dianggap dapat mencerminkan seorang pemimpin, bagaimana dia bersikap dan bertanggung jawab dengan latar belakang yang dimilikinya, serta bagaimana ia mengambil keputusan dari pelajaran dan juga pengalaman yang telah ia lalui. Nah, yang kedua ada sikap kepribadian pemimpin, yaitu harus mampu menahan dan mengarahkan sikapnya sehingga sikap yang keluar adalah sikap untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, lembaga atau jenis pekerjaan tempat pemimpin itu melaksanakan tugas jabatannya. Dan yang terakhir ada sikap-sikap kepribadian pengikutnya. Sebab sikap yang penting untuk kelompok adalah sikap yang mau diajak untuk bekerja sama. Selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Tipe-tipe kepemimpinan pendidikan yang pertama di sini ada tipe otoriter, di mana tipe ini menekan pada seorang pemimpin agar seorang pemimpin dapat bersikap atau bertindak otoriter atau diktator terhadap kelompoknya atau kepada pengikutnya. Namun, jika sikap ini dijalankan secara berlebihan, dapat menimbulkan sikap apatis dan menghidupkan suasana yang oposisi. Yang kedua ada tipe laissez-faire. Tipe ini menekankan pada anggota kelompok, sebab pada tipe ini pemimpin membiarkan para anggota bersikap semaunya, sehingga keberhasilan lebih terlihat dari anggota yang berdedikasi dengan serius di dalam kelompok. Untuk yang ketiga ada tipe demokratis. Tipe ini memiliki pemimpin di tengah para anggota. Maksudnya dalam menjalankan tugas, seorang pemimpin saling bekerja sama dan mendengarkan juga pendapat dari anggota sehingga keputusan dapat diambil secara bermusyawarah bersama. Yang terakhir atau yang keempat ada tipe pseudo-demokratis. Terlihat seperti tipe demokrasi, namun sebenarnya tipe ini berjalan secara otoriter. Tipe ini di dalam mengambil suatu keputusan dilakukan secara musyawarah, namun keputusan akhir tetap dipegang oleh pemimpin dengan mengendalikan situasi yang ada. Menjadi seorang pemimpin, khususnya di dalam kepemimpinan pendidikan, tentunya memiliki syarat nih teman-teman. Oke, di sini yang pertama syarat untuk kepemimpinan pendidikan bersifat suka menolong. Yang kedua, sabar dan memiliki kestabilan emosi. Yang ketiga, percaya kepada diri sendiri. Yang keempat, rendah hati dan sederhana. Yang kelima, keahlian di dalam jabatan. Serta yang terakhir yaitu jujur, adil, dan dapat dipercaya.
Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang keterampilan yang harus dimiliki kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, di sini ada keterampilan dalam memimpin. Diartikan sebagai cara pemimpin dalam memimpin, yaitu dengan tahu bagaimana menyusun rencana awal dengan kelompok, bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman, cara mengorganisasikan kelompok dalam bekerja, membantu kelompok tentang permasalahan pekerjaan, serta mengambil keputusan bersama hingga bertanggung jawab atas kelompoknya. Yang kedua, ada keterampilan dalam hubungan insani. Ini merupakan interaksi seseorang dengan orang lain atau kelompok, dan juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada hubungan formal dan yang kedua ada hubungan pribadi. Hubungan formal terjadi karena pekerjaan atau hal resmi lainnya, namun pribadi sebaliknya tidak didasarkan atas pekerjaan atau hal resmi lainnya. Yang ketiga, ada keterampilan dalam proses kelompok. Seorang pemimpin harus menjadi penengah untuk anggota. Pemimpin yang baik mampu mengembangkan dan juga mengatur anggota sehingga keterampilan dan potensi anggota terlihat. Sekarang ayo kita bahas seberapa jauh sih ketiga keterampilan itu harus dipunyai pemimpin sesuai dengan kedudukannya. Yang pertama ada human relation skill. Keterampilan yang harus dimiliki ialah kemampuan untuk bersosialisasi atau berhubungan dengan para anggota. Dalam menjalankan tugas, seorang pemimpin harus mampu membuat anggota merasa aman dalam berhubungan dan juga dalam bekerja. Dengan kemampuan bersosialisasi ini dapat menciptakan lingkungan yang produktif untuk bekerja tanpa tekanan sehingga tercapainya tujuan lebih mudah. Yang kedua ada technical skill. Keterampilan dalam menjalani pekerjaan berdasarkan kepandaian atau ilmu seorang pemimpin sangat diperlukan. Kemampuan di mana seorang pemimpin menjalankan pekerjaan sesuai dengan sumber-sumber yang jelas dan juga penyelesaiannya yang telah terpola. Yang terakhir ada conceptual skill. Keterampilan yang dapat merumuskan konsep dengan matang, tidak melaksanakan kepemimpinan dengan ego sendiri atau lebih mau bekerja sama. Keterampilan inilah yang paling dibutuhkan. Jika kita tarik kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan, kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan jika perlu memaksa orang atau kelompok agar mau menerima pengaruh sehingga dapat membantu tercapainya suatu tujuan. Kepemimpinan pendidikan itu sendiri merupakan kemampuan yang terutama dapat mempengaruhi sehingga dapat mengatur pergerakan dan pelaksanaan pendidikan sehingga tercapainya tujuan secara efektif dan efisien.